Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk bisa berhadir pada pengimbasan dan aksi nyata modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kota Banjarmasin. Hari ini insya Allah akan ada sosialisasi budaya positif dari salah satu CGP angkatan 7 Kota Banjarmasin, yaitu Ibu Hamnah, yang akan menyampaikan membedah tentang budaya positif di sekolah. Sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah tadi, sosialisasi budaya positif hari ini berjalan dengan lancar dan kita bisa memetik, kita bisa mengambil hal-hal yang positif yang bisa kita terapkan kepada anak-anak di sekolah kita, khususnya di PAUD Islam Terpadu Ukhuwah. Tidak berpanjang lebar, persilahkan kepada Ibu Hamnah untuk bisa memulai sosialisasi budaya positif. Kepada Ibu Hamnah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sejawat pada kegiatan hari ini yang sudah meluangkan waktunya. Pada kegiatan hari ini saya ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah izinkan saya berbagi sedikit tentang budaya positif di sekolah itu. Yang namanya budaya tentunya itu adalah sesuatu, kalau arti kata kan budaya itu adalah sesuatu hal yang dilakukan terus menerus dan kemudian menjadikan kebiasaan gitu. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa membuat budaya atau kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah kita. Nah, di sini insya Allah saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif yang hendaknya gitu, sekiranya bisa bisa dilaksanakan, kemudian bisa menjadi budaya oleh seluruh warga sekolah gitu. Budaya positif itu menurut pandangan Ki Hajar Dewantara itu mengenai padi yang diibaratkan olehnya seperti anak murid dalam melaksanakan pendidikan. Nah, ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya semua murid itu unik lah, ada punya kelebihan-kelebihan tertentu. Ada anak yang memang satu sisi dia punya kelebihan di motorik kasarnya, kemudian ada anak-anak yang punya kelebihan di kognitifnya gitu, dan ada anak-anak yang punya rasa seninya yang lebih gitu daripada anak yang lain. Jadi kalau misalnya mewarna, menggambar bebas dan sebagainya dia ahli, tapi dalam motorik kasar dia masih perlu latihan. Jadi semua anak itu unik, punya kelebihan-kelebihannya masing-masing. Nah, seorang guru diibaratkan sebagai petani yang merawat tumbuhnya padi, mengupayakan padi tumbuh dengan subur, menyiram dan memberinya pupuk, merawat padi agar terhindar dari gangguan hama maupun rumput liar lainnya. Begitu pula seorang guru yang mengupayakan terciptanya lingkungan yang berpihak pada murid, mampu mendukung keberhasilan murid dalam pembelajaran yang didapatkannya di sekolah. Jadi tugasnya guru itu memupuk aja nih, kalau misalnya dia punya kelebihan apa, bagaimana caranya supaya kelebihan itu bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan kekurangan itu bisa lebih diminimalisir. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk semua anak harus pandai dalam satu bidang saja. Nah, ini latar belakang budaya positif. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif
murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Perlu digarisbawahi bahwa pembelajaran itu jangan menjadi beban murid di sekolah gitu, tapi suatu kebutuhan. Ketika mereka perlu, maka mereka tanpa disuruh pun mereka mau gitu, karena mereka merasa itu keperluan mereka. Budaya positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Ulun pernah membaca sebuah artikel, anak murid itu, suatu siswa itu akan berkembang ketika di sebuah lingkungan itu dia tidak menemukan dua tekanan. Yang pertama, tekanan secara verbal dan tekanan secara fisik. Artinya kalau misalnya di sekolahnya tidak tekanan verbal tapi ada tekanan fisik, nah itu juga bisa membuat kita menyenangkan sekolah. Atau misalnya fisik tidak tapi verbal ya, bullying secara verbal, nah itu juga bisa mengakibatkan mereka juga tidak senang gitu untuk sekolah. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah kondisi sekolah itu tanpa ada tekanan fisik maupun kata-kata, baik itu dari guru, teman-temannya, dan semua pihak-pihak yang ada di sekolah. Jadi bagaimana caranya murid itu merasa senang sekolah? Dua itu syaratnya, tidak ada tekanan fisik maupun tidak ada tekanan secara verbal atau kata-kata. Nah, apa sih yang disebut dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Kemudian disiplin positif adalah dalam penerapan disiplin positif ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi mereka harus paham nih, kalau misalnya melakukan hal apa, nanti konsekuensinya seperti apa. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran yang berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik, sehingga murid untuk melakukan sesuatu bukan karena penghargaan, hukuman atau ancaman. Jadi lebih kepada mereka tuh sadar dari diri mereka sendiri bagaimana cara bisa berperilaku yang sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada di lingkungan mereka. Nah, ini disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 item. Itu yang pertama, budaya positif diharapkan membuat nilai-nilai itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan tunggal, yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Kemudian bagaimana caranya nih supaya budaya positif itu bisa terlaksana di sekolah? Nah, caranya salah satunya yaitu bentuklah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini lebih baik daripada peraturan kelas, karena biasanya dan pada umumnya peraturan kelas itu lebih banyak melibatkan guru untuk membuat aturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu bagaimana guru dan anak itu bisa bekerja sama, bagaimana caranya membuat
kelas itu bisa nyaman dan aman. Jadi anak tuh karena merasa terlibat, maka mereka juga lebih merasa bertanggung jawab. Oh ini kan peraturan yang sudah saya buat bersama guru dan teman-teman. Jadi mereka bisa lebih berasa lah untuk mengikuti aturan itu. Nah yang pertama caranya bentuklah keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, terutama anak PAUD lah. Itu kalau banyak-banyak 10, 12 itu lebih mungkin maksimal 4 lah mungkin ya. Bisa mungkin kalau TKB bisa 5 gitu, bisa 5 atau 6. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah artinya keyakinan kelas ini bisa aja misalnya setelah beberapa bulan diubah lagi untuk bisa membuat keyakinan kelas yang lebih baik, karena mungkin sikonnya berbeda, jadi bisa dibuat ulang. Nah kemudian, ini adalah contoh keyakinan kelas. Kalau contoh kalimat negatif itu seperti jangan berlari di kelas atau koridor. Nah kalau keyakinan kelas karena sifatnya kalimat positif, maka dibuatlah berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi garis bawahnya itu berjalan ya, jangan berlari itu kata-katanya. Kemudian, nah ini contoh dari keyakinan kelas ada 1, 2, ada 3, 4 sampai 5 gitu. Karena ini kita menyesuaikan dengan kondisi PAUD. Kemudian, nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Terutama kebutuhan dasar manusia lebih kepada menekankan kepada murid gitu. Nah yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga penguasaan atau power. Yang keempat kebebasan atau freedom. Yang kelima itu kesenangan atau fun. Kalau biasanya kita menyebutkan ya keperluan manusia itu ada sandang, pakan, papan, sandang itu baju, pakan itu makanan, papan itu tempat tinggal. Nah untuk murid-murid itu 5 kebutuhan dasarnya tidak hanya seperti itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar khususnya untuk murid itu. Nah ini adalah ada satu contoh studi kasus lah ibaratnya ya, dimana kita bisa melihat apa saja sih dari satu kasus ini. Ternyata anak ini kebutuhan dasarnya beda gitu, walaupun satu kasus yang sama. Nah ini bisa kita baca bersama. Ini tentang kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Beliau ini sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A itu telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, dari kasus ini ternyata kita bisa melihat 5 kebutuhan dasar gitu. Ternyata tidak satu saja, walaupun poinnya dia mengambil makanan, tapi ternyata dari perilaku Doni ini bisa kita bisa menyimpulkan ada 3 kebutuhan dasar gitu. Nah yang pertama dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi kalau misalnya ia ngambil makanan karena lapar, berarti kebutuhan dasarnya karena sedang berusaha itu kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Jadi itu ibaratnya
motifnya lah ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun mungkin di tas Doni itu mungkin ada aja makanan inya ada 8 buah kayak itu, nah tapi ternyata perilaku inya mengambil makanan itu bukan karena inya lapar, tapi karena inya Doni ini perlu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, hendak mencari perhatian. Nah itu seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat nih karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadinya ada lapar, tapi dia hendak menunjukkan bahwa ia berkuasa, kamu takut kawan aku misalnya seperti itu. Kemudian bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi sebenarnya inya pada Doni ini tidak lapar tapi bosan dengan menu-menu itu saja. Sebenarnya ada aja kan dibawakan, cuma ya menonton gitu. Jadi perilakunya itu lebih kepada memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Begayaan aja. Padahal kan kadang-kadang makanan tuh, tapi nya anak itu mana enak, oh senang dia melihat kawan-kawan itu ada ekspresi lucu dan sebagainya. Jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia, khususnya kebutuhan tentang murid yang ada di sekolah. Nah, mengenai kasus kemudian apa yang dilakukan oleh murid, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru bisa sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian guru juga bisa menjadi teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini kalau misalnya sebagai penghukum, contohnya adalah biasanya kalau sebagai penghukum, guru itu nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya mata guru itu melokot, kemudian jari menunjuk-nunjuk menghadik, jadi suaranya mungkin kencang gitu ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, nah gitu. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Pokoknya ibaratnya tuh kayak seperti orang marah gitu ya, tapi itu penghukum. Nah kemudian kalau misalnya guru sebagai pembuat merasa bersalah, nah ciri-cirinya adalah pembuat merasa bersalah itu nada suaranya memelas gitu, halus, kemudian sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Mungkin kayak, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kamu kayak memelas kebat. Kenapa ya? Ibarat kemarin. Kenapa ya Nina? Wah, itulah. Nah itu berarti posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kalau sebagai teman, nah kalau teman itu nada suaranya ramah, kemudian akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya dan senyumnya itu jenaka. Jadi kan ada kayak teman apa ya kawan? Nah contohnya, Adi ayolah, bagaimana sih kamu nih? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Gitu sampai tertawa aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti kalau udah bantu, kamu senyum nggak sampai. Itu berarti guru memposisikan dirinya sebagai teman terhadap murid. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Pemantau ini ciri-cirinya nada suara guru datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi misalnya nih,
Contohnya gurunya, "Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai?" Kata adik, "Tahu Pak." "Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?" Kata adik, "Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya." Kemudian kata gurunya, "Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas ketertinggalan tadi. Saya tunggu." Jadi tidak ada penekanan, datar aja gitu ya, karena dia gurunya memposisikan dirinya sebagai pemantau. Dan yang terakhir, gurunya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini cirinya adalah nada suara guru itu tulus, kemudian bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Nah, ini contohnya guru. "Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Kemudian kata adik, "Tahu Pak, jam 7." "Ya, nah, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Kata adik, "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal." Nah, kemudian kata gurunya, "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" Kata adik, "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Nah, kata gurunya, "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Nah, ini setelah 5 posisi kontrol, ini kita akan berbicara tentang segitiga restitusi. Yang maksudnya segitiga restitusinya adalah apa sih yang harus dilakukan guru ketika guru itu menghadapi masalah dengan anak. Contoh misalnya anak terlambat aja. Nih masalahnya terlambat. Nah, bagaimana cara guru supaya bisa membuat budaya positif itu tidak terlambat lagi, maksudnya tuh minimal mengurangi keterlambatan anak. Nah, jadi caranya ketika ada suatu masalah, maka 3 hal yang harus yang harus guru kerjakan, yang guru lakukan adalah yaitu tentang segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yang dimaksud dengan menstabilkan identitas itu, yang pertama, kita bisa mengatakan bahwa anak yang terlambat tadi misalnya, bahwasanya berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kita juga bisa mengatakan kepada anak murid itu, kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Jadi stabilkan dulu identitas bahwa tidak mengapa melakukan kesalahan, karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Melakukan kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran dan bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Nah, kemudian setelah kita menstabilkan identitas kepada anak yang tadi sudah berbuat kekeliruan, maka tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contoh tindakan, salah satu validasi tindakan yang salah ini adalah kita bisa mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Maksudnya kita membaca ini, padahal misalnya karena rumah Pian itu jauh, bisa jadi Pian itu terlambat 20 menit lah, tapi Pian ini kawan, maksudnya itu terlambat 5 menit lah. Dan artinya itu apa ya, ada yang terlalu memojokkan anak, artinya dia sudah berusaha juga toh, bahwasanya dia kan mungkin juga melakukan kesengajaan itu, keterlambatan itu kayak itu. Nah, jadi kita berusaha untuk untuk membesarkan hati mereka gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian itu yang langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bisa mengatakan kepada apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kita juga bisa mengatakan kepada anak atau menanyakan, kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi ketika ada suatu masalah, maka yang dilakukan oleh guru adalah melakukan segitiga restitusi, bagaimana anak itu bisa sadar dari kesalahannya dengan tahap-tahap yang 3 tadi. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
itu buangnya lah belajar dari kesalahan, karena semua orang pasti melakukan kesalahan, dan bagaimana cara kita bisa menjadikan kesalahan itu suatu pelajaran. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini salah satu contoh. Ada identitas gagal dan kemudian ada identitas sukses. Jadi kalau identitas gagal itu lebih kepada hukuman gitu. Contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau ada anak melakukan kesalahan harus harus ada yang membuat. Tapi kalau untuk identitas sukses, supaya mereka itu mengalami konsekuensi, berarti mereka harus paham kalau misalnya melakukan kesalahan, berarti apa yang harus dilakukan supaya kesalahan itu bisa diminimalisir, kemudian tidak melakukan kembali. Nah, kemudian restitusi merupakan pilihan bagaimana cara kita bisa membuat pilihan-pilihan caranya supaya anak bisa lebih baik lagi. Nah, ini mungkin salah satu contoh misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya karena dia mengotori harus membersihkan lagi. Ya betul. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena dia berbuat salah sudah mencoret-coret, berarti harus ada yang harus dia perbaiki. Nah, berikut dokumentasi penerapan budaya positif di kelas. Kita buat kesepakatan kelas ya dengan anak. Nah, demikian materi budaya positif yang sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk mendengarkan. Mungkin ada yang perlu dikomunikasikan, saran dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu Hamna atas paparan tentang budaya positif yang sudah dipaparkan. Tadi sudah jelas sebenarnya ya, mungkin tentang sampai segitiga restitusi itu, sampai 5 fungsi kontrol kita sebagai guru. Nah, mungkin dari materi yang tadi sudah dipaparkan Ibu Hamna, ada pertanyaan Ibu-ibu atau ada sesuatu yang mau didiskusikan, misalkan tadi kasus terkait anak-anak kita di Pauli Faktor Badohua, itu bisa kami persilakan. Iya, silakan Ibu Santi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, calon guru penggerak Ibu Hamna ya, tentang budaya positif. Nah, jadi di sini yang mau saya tanyakan kembali adalah terkait dengan perilaku atau tindakan anak yang tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Hamna, bahwa ternyata dari satu perbuatan seorang anak gitu atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang anak itu ternyata yang mendasarinya bukan hanya pada satu kebutuhan manusia itu, tapi ternyata bisa didasari oleh beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh manusia. Tadi kan ada 5 kebutuhan. Nah, contohnya saja tadi ada seorang anak yang mengambil makanan. Apabila dia mengambil karena lapar gitu, maka kebutuhannya adalah ini, seperti itu. Kemudian
Apabila dia mengambil karena ingin melihat temannya tersenyum gitu, maka itu beda lagi kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Kemudian apabila dia mengambil makanan tadi karena ingin mencoba karena bosan dengan masakan ibunya, maka berbeda lagi seperti itu. Yang ingin saya perjelas atau saya tanyakan adalah bagaimana kita sebagai seorang guru bisa membedakan gitu kebutuhan apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan anak ini gitu dari satu perbuatan atau tindakan yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Nah, seperti yang tadi Ibu Hamil contohkan kan satu perbuatan saja, satu tingkah laku itu, tapi ternyata yang mendasarinya bisa dari beberapa kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak tadi. Nah, jadi kita sebagai guru itu kan melihat ketika ada anak yang mungkin istilahnya mengusiri teman, misalkan dia mengganggu atau mencubit, ternyata apa sih seperti itu, atau ya bagaimana itu sebenarnya kebutuhan apa yang ingin yang ingin dia penuhi itu. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru agar bisa jeli membedakan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak dari perbuatannya. Ya, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Santi atas tanggapannya. Kalau misalnya Ibu guru, biasanya kita kalau ada suatu kasus, ibaratnya apa yang dilakukan oleh anak itu biasanya kita bisa pakai 3 restitusi tadi, Mas. Yang pertama kita bertanya kenapa dia melakukan itu gitu. Kemudian mungkin kita bertanya lagi nanti kenapa, bertanya kenapa, kemudian kira-kira biasanya kalau guru mau bertanya tentang menyikapi anak yang terlambat tadi, kayaknya tadi yang paling bagus manajer ya, sikap ya itu tadi. Posisi manajer. Mau bertanya kepada narasumber saja, kalau Pian sendiri bagaimana menyikapi anak yang sering terlambat, supaya mungkin berbagi pengalaman. Itu saja kepada narasumber. Terima kasih. Nah, ini teman-teman tentang anak yang terlambat mungkin seringlah kita temui di sekolah kita. Ada beberapa anak itu yang hampir tiap hari terlambat. Untuk anak PAUD khususnya karena mereka masih anak-anak, mungkin langkah awal kita sebagai teman dulu lah, kita tidak bisa maksudnya itu sebagai pemantau, kemudian membuat merasa bersalah karena ini usia kita ini anak PAUD, jadi lebih disesuaikan dengan usia dimana kita mengajar gitu, karena ini anak-anak. Kalau misalnya langsung memantau apalagi menghukum, otomatis bukannya kadang terlambatnya bisa jadi kan mau sekolah lagi. Nah, jadi langkah awal karena usia PAUD ini adalah anak-anak yang notabene masih tahap pengenalan masa sekolah, kemudian dia anak-anak itu membiasakan diri untuk tepat waktu dan sebagainya. Jadi kalau misalnya di sekolah itu biasanya guru itu lebih kepada memposisikan diri kepada teman dulu, karena anak usia PAUD kan seperti itu. Jadi nanti kalau sudah teman, nanti kita bisa sebagai pemantau gitu. Besok bisa jadi pemantau di PAUD ini bisa jadi kita kasih stiker nih, kalau misalnya datang tepat waktu seperti itu. Baru nanti mungkin kita sebagai manajer. Jadi kalau untuk anak PAUD khususnya tentang keterlambatan, untuk posisi kontrol hukum dan membuat merasa bersalah kayaknya kurang tepat lah dilakukan di usia PAUD ini. Jadi lebih kepada teman dan kemudian bisa nanti sebagai manajer. Kalau menghukum tuh, kalau anak-anak kan biasanya bahasa marjanya itu penjaraan loh. Jangankan dia datang tepat waktu malah mau sekolah karena misalnya kita sariki gitu. Padahal kan itu masih pembiasaan ya, karena kita masih taman kanak-kanak. Nanti waktu di TKB nanti bisa tuh kita motivasi dulu bagaimana caranya mereka bisa datang sekolah hadir tepat waktu. Seperti itu mungkin itu tadi biasanya di kelas. Jadi bertahap juga lah. Mungkin bertahap dulu, teman dulu kan karena usia mereka, kemudian baru nanti kita sebagai pemantau atau manajer lah barangnya. Seperti itu. Baik, terima kasih
melihat tentang apa namanya budaya positifnya itu sendiri apa, kemudian kebutuhan anak, kemudian posisi kontrol, kemudian yang terakhir tadi segitiga restitusi ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya untuk anak-anak kita sendiri, terutama untuk verbal kita ke anak-anak. Mudah-mudahan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mungkin kadang-kadang agak-agak lupa ya warna ya. Kadang-kadang suasana hati tidak begitu menyenangkan di hari itu. Kadang-kadang terucap kata-kata yang mungkin harusnya tidak kita ucapkan untuk anak-anak kita gitu ya. Demikian teman-teman sekalian, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya hari ini, untuk bisa berpartisipasi aktif di dalam sosialisasi budaya positif ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengamalkannya dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat baik secara fisik maupun secara mental. Amin. Kami akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.